Jadi ini secara logika itu tadi seperti dikatakan Pak Nababan tadi, Akli tadi, kalau Yesus memang itu Tuhan, ya mestinya dia katakanlah, aku juga Tuhan, ya kan? Tapi dia bilang jangan jelas, seorang utusan tidak lebih tinggi daripada yang mengutus. Mulai oleh pendeta Michael Njoroge, ia mengungkapkan bahwa saya disuruh untuk pura-pura sakit dan sembuh karena dia tidak dibayar akhirnya. Nah, jadi di mana letak mukjizatnya itu? Ada. Raja segala raja banyak. Kalau nabi kan banyak. Tapi kalau raja segala raja, raja di atas segala raja, berarti udah nggak ada lagi di atasnya. Berarti dia adalah Tuhan. Terakhir ya, baik, terakhir, tolong diam. terakhir ya. Copy paste. Sudah Pak Insan, nanti Pak Insan. Ini ya. Pak Pada Insan. waktu Yesus datang yang kedua kali, di jubahnya tertulis bukan nabi Pak, tapi raja segala raja, bukan nabi. Masa di jubah Yesus tertulis nabi? Makanya Sudah. Wahyu Waktu Ibu 19 sudah habis. 16. Waktu Bapak sudah habis. Silakan. Sudah. 19 ayat 16. Nggak selesai. Nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sahabat ngaji bareng semuanya. Semoga kalian sehat semua. Semoga kalian dimudahkan segala urusannya, dimudahkan segala dirinya. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman semuanya, kita pada kesempatan kali ini kita akan melihat sebuah video, yaitu video yang sangat seru. Terjadi perdebatan yaitu antara tokoh-tokoh Islam dengan pendeta. Maka pendeta di sini tidak menerima kekalahan tentang perdebatan ini, maka dia sangat memanas video ini. Maka ini adalah perdebatan yang sangat seru. Kita lihat video selengkapnya. Bahkan firman. Jadi tidak boleh main-main dengan firman ini. Oke, sekarang saya coba mau membacakan satu di Korintus itu. Paulus berkata, apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan. Dengan apa yang saya baca ini nampaknya kontradiksi Pak, karena Paulus sendiri dia mengaku bahwa apa yang diucapkan bukan firman Tuhan. Bagaimana Bapak bisa mengklarifikasi bahwa ini adalah firman Tuhan? Itu yang pertama. Dengan Pak Luga tadi mengenai utusan Pak, tadi kita rame bicara mengenai utusan Yesus, utusan atau Tuhan. Di 13 yang tadi Ibu sampaikan tadi, itu Yesus berkata, aku guru dan aku Tuhan. Ya. Tapi Bapak mungkin perlu cek dengan Pak Moko Ginta, Alkitab versi yang tahun 30 itu bukan Tuhan tapi Tuhan. Ya, jadi penambahan kata ha itu berdampak sangat luar biasa. Tuhan Wisaksono menjadi Tuhan Wisaksono. Itu sangat bertentangan sekali Pak. Oke, terus menyambung sedikit lagi di 13 masih di Yohanes juga, Yohanes 13 ayat 16. Menurut saya sih ini ungkapan Yesus juga yang sangat jelas mengenai jati dirinya, di mana Yesus berkata bahwa seorang utusan, dia utusan ya. Tapi menyatakan dengan jelas utusan itu tidak lebih tinggi daripada yang mengutus. Jelas ya teman-teman, jadi di sini jelaskan Tuhan bukan Tuhan. Jadi ini secara logika itu tadi seperti dikatakan Pak Nababan tadi, Akli tadi, kalau Yesus memang itu Tuhan, ya mestinya dia katakanlah aku juga Tuhan, ya kan? Tapi dia bilang jangan jelas, Utusan itu seorang tidak lebih utusan tinggi daripada yang diutuskan. tidak lebih tinggi daripada yang mengutus, betul kan? Dan seorang hamba juga tidak lebih tinggi daripada yang menciptakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mukti Ali, asal dari Sentul, Bogor. Tadi Pak Luga menjelaskan mengenai dari awal pernyataannya bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang hebat, Tuhan apa. Tapi tolong dijelaskan mengenai Matius 27:46. Itu peristiwa penyaliban ya. Sekitar jam 12 datang sebuah awan hingga kira-kira pukul 3 berteriaklah Yesus dengan suara yang nyaring. Eli Eli lama sabachthani. Tuhanku Tuhanku kenapa engkau tinggalkan aku? Lah di sini kalau memang dia Tuhan, Tuhan yang mana dia panggil. Kemudian juga kok tidak sedahsyat yang Bapak sampaikan. Kemudian juga dalam tadi Bapak mohon maaf Pak Yohanes itu kan menyinggung masalah Lukas 4:4 ya. Lukas 24 Muhammad 24 yang 46 bahwa Mesias akan dibangkitkan pada hari ketiga di antara orang mati. Mestinya dilanjutkan dan ini sudah dijelaskan dalam kisah raja-raja, kemudian Mazmur dan Torah. Tapi demi Allah sampai saat ini saya tidak pernah menemukan Pak. Mungkin Bapak bisa menjelaskan di mana itu. Kalau Tuhan memang benar dia Tuhan yang menjelaskan, tidak berdusta, mestinya ada Pak. Dalam Torah, Mazmur, kisah raja-raja bahwa apa yang dinyatakan pada 46-nya itu, silakan dicek Lukas 24, 44 sampai 46. Itu dahsyat sekali, ayat-ayat misterius ini. Jadi ternyata tidak ada
mohon maaf kalau saya katakan kok berdosa gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eri dari Tangerang. Ya, jadi tadi mengatakan bahwa Paulus bisa dipercaya karena mukjizatnya yang masih ada sampai sekarang, yang terjadi pada pendeta-pendeta yang banyak menyembuhkan orang-orang. Namun ada satu permasalahan tadi, di mana ada orang yang mengaku dibayar. Nah, Pak Luga sendiri mengatakan tidak bisa kalau hanya satu orang saja. Kalau saya baca itu pendekatan untuk menutupi. Karena kalau kita ingin tahu, pendekatan kita mestinya menganggap itu fenomena gunung es yang tampak hanya sedikit saja, tapi yang di bawah sangat banyak. Itu yang sudah dibayar. Dan bagaimana yang terjadi pada yang terjadi di Kenya, saudari Esther Mwande oleh pendeta Michael Njoroge, ia mengungkapkan bahwa saya disuruh untuk pura-pura sakit dan sembuh karena dia tidak dibayar akhirnya. Tidak sembuh, kakek tidak Nah, dibayar. jadi di mana letak mukjizatnya itu? Demikian, terima kasih. Nah, ayo kita lihat teman-teman bagaimana jawaban si pendeta ini. Saya sudah membaca bukunya Pak Insan. Masalah dia bilang ayat-ayat Udah Nabi tahu itu banget terus ayat-ayat, terang dia udah tahu. saya udah baca banget ayat itu. Dan saya udah tahu banget itu. Yesus tidak tahu hari kiamat, bagaimana dia Tuhan. Kok dia yang nggak tahu hari kiamat? Terus terang saya udah tahu banget itu. Nah sekarang saya sedang menunggu-nunggu, Tuhan kapan saya waktunya untuk menjelaskan ini. Saya pengen banget untuk menjelaskan ini. Dan waktunya adalah hari ini, gitu loh. Jadi artinya terus terang bukannya saya nggak ngerti, orang mengatakan, Yesus sendiri mengatakan tidak ada nabi ditolak di asalnya. Yesus mengaku dirinya nabi, ya kan? Saya ngerti banget ayat itu. Tapi satu hal ada yang Ada tidak satu sanggup hal kalian yang pahami, tidak karena sanggup kalian firman Tuhan pahami. berkata Nah, bahwa ini kita Alkitab semua. itu harus dimengerti dengan Roh Kudus. Daniel 1 ayat 20 dikatakan orang yang bisa mengerti firman Tuhan itu dikaruniai 10 kali lebih cerdas. Artinya membutuhkan hikmat Tuhan yang jauh lebih dahsyat. Bukan hanya sekedar firman 10 Tuhan kali ditafsir lebih sembarangan, tidak seperti itu. Orang yang harus Contoh, mengerti 10 tidak kali pernah lebih Yesus cerdas. berkata Nah, di sini aku kita lihat adalah bagaimana, nabi, teman-teman. tetapi dia berkata aku adalah anak Allah. Jadi Yesus tidak pernah mengaku nabi. Memang Yesus berkata seorang nabi tidak diterima di asalnya. Sebenarnya Yesus sedang mengumpamakan dirinya dengan nabi-nabi karena orang-orang yang di situ belum ada yang menerima Yesus sebagai Tuhan, hanya sebagian. Jadi kalau Yesus mengatakan tidak ada seorang Tuhan, kan artinya Yesus menjelaskan ini, arti ayat ini cuma mengumpamakan nabi itu sebagai fungsi utusan dari Tuhan karena memang Yesus dari Tuhan, tetapi dia tidak mengatakan aku adalah nabi. Nah, dari mana kita tahu bahwa Yesus tidak pernah mengaku nabi? Rasul Yohanes di dalam Wahyu 19 ayat 16 menjelaskan tentang arti anak Allah. Arti anak Allah bukan nabi, karena pada waktu Yesus datang kedua kali di jubahnya tertulis Raja segala raja, King of Kings. Mana ada raja segala raja? Banyak, kalau nabi kan banyak, tapi kalau raja segala raja, raja di atas segala raja, berarti udah nggak ada lagi di atasnya, King of berarti dia adalah Tuhan, the King of Kings. Jadi begini, kita tidak bisa menafsirkan kita para nabi menurut apa kata Ahmed Didat, karena kalau penafsiran-penafsiran nabi Bapak banyak, Insan tapi Mokoginta kalau, itu kan diambil dari disebutkan, Ahmed Didat. Hikmat-hikmatnya King dokter of profesor the dokter King, teologi berarti yang nggak bisa buat tidak ada apa-apa. lagi di atasnya. Jadi penafsiran Kita tentang lihat Yesus lagi, teman-teman. harus diteguhkan dengan tanda-tanda mujizat, bukan hanya bergelar hanya dokter profesor ditafsirkan. King of Contoh King. misalnya, inilah Nabi Yesus dari Nazaret. Memang banyak orang mengaku Yesus nabi, tetapi Yesus tadi menolak di Matius 16. Engkau adalah salah satu di antara para nabi. Jawab Yesus apa? Dia diam, dia tidak mengatakan, iya betul kamu mengatakan bahwa aku adalah nabi. Dan Yesus, tolong tunjukkan Pak Insan di mana Yesus berkata, akulah, bukan hanya ayat-ayat ini itu, tapi mana tunjuknya? Akulah nabi. Tetapi Yesus jelas berkata, aku adalah anak Allah. Dan penafsiran nggak boleh sembarangan, karena di 2 Petrus dikatakan tidak boleh orang menafsirkan kitab suci menurut kehendaknya sendiri. Haleluya. Berikan dulu kemuliaan buat Tuhan. Tuh siapa banget. Mana 2 Petrus 2:1. Orang basik ya. Nih yang terutama kamu harus ketahui. Aduh tuh Tuhan marah kan, nyalain lampunya. Makanya yang terutama harus kamu ketahui bahwa nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan seenaknya. Karena Yesus ditafsir langsung jadi nabi. Rasul nggak ada bilang Yesus nabi. Bahwa ada yang Petrus tidak sendiri menerima berkata pendapat nih, ini. saya baca nih. Kita lihat lagi.
Petrus diurapi Roh Kudus, ya, dan diteguhkan dengan tanda-tanda mujizat. Makanya saya bilang orang nggak boleh menafsirkan kitab suci kalau tidak diteguhkan dengan tanda-tanda mujizat, nggak boleh. Itu memang hukumnya. Makanya setiap orang yang menafsirkan firman Tuhan harus punya Roh Kudus. Saya punya Roh Kudus. Pak Insan kalau ditanya punya Roh Kudus, punya Roh Kudus apa? Nggak punya. Kenapa? Karena Yohanes 14 ayat 26, Roh Kudus hanya turun dalam nama Yesus. Nah, sekarang begini, Yesus tidak pernah mengaku nabi. Baik, tolong audien diam. Oke. Tolong audien diam. Udah. Saya dari tadi Moderator sebenarnya ya? menjawab pakai logika, tetapi Waktu karena memang habis. kalian belum memahami, jadi kalian bilang saya sosok berceramah. Enggak, kan saya bilang, oke, satu aja, tunjukin Bisa. ayatnya sama saya. Yesus berkata, akulah nabi, tunjukin. Baik, waktu habis. Akulah nabi, bukan penafsiran. Ini penafsiran. Aduh, akulah nabi. Tolong. Udah. Oke. Tolong. Baik, Oke, waktu habis. Terakhir ya. Baik, tolong diam. Terakhir ya. Copy paste. Sudah Pak Insan, nanti Pak Insan. Ini ya. Pak Pada Insan. waktu Yesus datang yang kedua kali, di jubahnya tertulis bukan nabi, Pak, tapi raja segala raja, bukan nabi. Masa di jubah Yesus tertulis nabi? Makanya Sudah. Wahyu Waktu Ibu 19 sudah habis. 16. Waktu Bapak sudah habis. Silakan. Sudah. 19 ayat 16. Nggak selesai. Nanti setelah acara. Setelah Makanya acara, ini, Bu. Bu. Nanti setelah acara. Tidak boleh Baik, waktu menafsirkan. sudah lewat 2 menit. Nanti malah rame. Yes. Baik, kita tepuk tangan kepada Bapak. Oke teman-teman, nanti kalau video ini adalah kalau nanti penontonnya rame atau banyak yang request part 2, kita akan lanjut part 2. Bagi kalian yang punya saran atau kritik silahkan komen di bawah video ini. Oke teman-teman, hanya inilah video hari ini. Nanti kalau kami kita lanjut part 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.